Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya tidak dengar suara shalom. Wah gitu dia. Baik Bapak Ibu, semua kabarnya baik tentu hari ini. Kita telah memasuki bulan yang ke-9 September. Artinya kita sudah menjalani 3/4 pada tahun 2022. Tinggal 1/4 lagi kita akan mengakhiri 2022 atau memasuki 2023. Nggak terasa ya, perasaan saya Tuhan bawa saya sebuah pengalaman spiritual awal tahun. Pada awal tahun itu saya belum masuk tahun baru, itu Desember di sini. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan sungguh dan dirasakan oleh mereka-mereka yang di luar. Bahkan seorang sahabat saya yang ada di Jepang, ya dia selalu memberikan atensi bagaimana ia mengikuti, mengalami Tuhan yang sudah lama dia tidak bersama ya karena mungkin kerja di situ dan masih di beberapa daerah. Karena saya baru saja ya sampai 2,5 tahun tidak pernah jalan-jalan. Kali ini saya sempat pergi beberapa tempat. Ya belum saya bayar utang. Saya banyak utang sebenarnya yang harus saya bayar. Baik di Papua saya memang belum pergi, tapi teman saya sudah mewakili saya ke Papua buat seminar untuk The Last Call. Dan tapi saya masih berjanji ingin ke Papua, tinggal saya tunggu saudara saya Ayub bagaimana kesiapannya dengan timnya. Dan ada beberapa orang yang mau ikut, dan untuk Ambon saya memang sudah hutang, Kuala Lumpur juga kemarin minta ya. Dan Kupang saya nggak jadi pergi karena saya hanya sampai di ya satu tempat yang buat saya tidak punya waktu lagi ke Kupang ya. Hanya masih banyak utang. Jadi Bapak Ibu 2 minggu lalu saya bicara di sini jangan berhutang. Saya kasih tahu kiri kan jangan berhutang. Saya menggunakan terminologi hutang dalam kehidupan, ada hukum kehidupan dan hukum positif. Hutang itu punya hukum yang berat ya. Itu hutang itu punya hukum yang berat. Kecuali kalau namanya pinjaman yang masih berjalan. Hutang berjalan itu tidak ada hukumnya karena ada bunga. Tetapi yang saya maksudkan bukan hutang seperti itu. Yang saya tekankan sini ada hutang kepada Tuhan. Suka tidak suka, kalau kita memanggil nama Yesus, kita telah dibayar hutang kita. Kita berhutang karena nenek moyang kita terjebak kepada sebuah permainan game. Ya, kalau game online sekarang ada, zaman dulu juga ada game online juga. Ya, Hawa terjebak game online. Ini bahasa saya loh ya. Sehingga hutang, bukannya hutang uang, tapi nyawanya ya tergadaikan. Akibatnya seluruh keturunan Adam dan Hawa itu Alkitab katakan semuanya telah jatuh dalam dosa. Dan Anda tahu dosa itu ada sebuah konsekuensi, yaitu konsekuensi logisnya adalah maut. Jadi jangan main-main dengan dosa. Tuhan ingin kita tidak berdosa dan tidak mungkin kita bisa lepas dari dosa. Walaupun ada hukum ya yang dikatakan hukum Taurat. Ya setelah pada masa bapak-bapak Tuhan memilih orang-orang khusus untuk menghidupi kehidupan ini supaya memperlihatkan bahwa Allah yang kita sembah itu ada loh. Nyatanya setiap masa masih ada orang yang diluputkan dalam bencana. Contoh bencana yang paling dahsyat dan seluruh dunia dan seluruh agama mengakui namanya banjir besar. Dan masih ada yang diluputkan karena siapa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Kalau saya boleh menggunakan satu bahasa saya, mudah-mudahan tidak menyinggung Anda semua, kita semua. Kita kalau masih bisa duduk hari ini, kita ini tersisa dari pandemi virus. Benar, berapa banyak teman-teman kita, saya baru saja datang dari Jawa, dan beberapa teman saya sudah tiada, masih muda, bahkan gerejanya cukup besar. Dan sekali saya tinggal di satu hotel, saya kaget juga hotel itu sekarang ibadahnya sudah diperkecil karena gembalanya sudah pergi duluan karena virus COVID-19. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa kita masih ada itu karena Tuhan mau kita buat sesuatu. Saya tidak mengatakan Tuhan mengasihi kita lalu mereka tidak dikasihi Tuhan, tidak. Tuhan mengasihi kita semua baik yang sudah pergi maupun yang belum pergi. Artinya Tuhan masih mau pakai kita untuk menjawab kehendak Tuhan. Ya, kita punya hutang mesti selesaikan dan kita juga sudah diurapi
satu jiwa untuk mengakhiri tahun 2022. Masih ingat ya? Jadi Anda mau menjadi orang yang ngalami terobosan finance, ya, karena pengurapan kedua ada terobosan finance. Kita tahu sekarang di mana-mana ekonomi, saya tidak mau singgung itu. Anda nanti cari di YouTube saja, banyak ahli lebih dari saya dan sudah katakan. Tapi yang saya mau beritahu kepada kita semua ada kabar baik bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam keadaan hidup sengsara, karena Dia Tuhan. Oke Bapak Ibu, ya, untuk Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang. Anda bukan orang asing, keluarga melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, kalau Anda yang pertama kali hadir ini pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Nanti ibadah ini selesai, staf saya ketemu dengan staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Ya tentu kami juga rindu kalau dilibatkan untuk ambil bagian berdoa kalau Bapak Ibu punya pergumulan, barangkali masalah kesehatan, keluarga dan sebagainya. Dan ketika kita bersatu berdoa, maka jawabannya adalah kepastian. Amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau saya sudah mulai ngomong-ngomong di atas, waktunya terus berjalan. Waktu saya hanya beberapa menit, 40 menit saja. Minggu ini saya memilih satu topik. Hari Sabtu kita berdoa, benar-benar Tuhan berbicara kepada saya, ada satu hal yang perlu disampaikan. Dan saya hanya sempat sharing singkat saja pada hari Sabtu. Namun pagi tadi saya masih berdoa, saya tanya Tuhan mau bicara apa dengan jemaat-Mu Tuhan. Saya banyak tema khotbah, ya udah berapa, 2 minggu saya nggak khotbah, pasti ada bahan-bahan khotbah sepanjang jalan. Saya adalah orang yang suka nulis gitu ya. Di mana saja, kapan saja, kalau ada waktu saya pasti akan tulis dan firman Tuhan muncul saya akan tulis. Dan saya bisa jadikan renungan, saya bicarakan bahan bicara dan banyak hal saya bisa terjadi. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Saya bertanya Tuhan mau ngomong apa? Nah pagi tadi saya mulai goes juga dan Tuhan katakan sampaikan yang Sabtu punya. Jadi ada peneguhan dan beberapa bagian yang saya rangkumkan dan saya mau berbicara di pagi hari ini bagi kita semua. Pak Bu, ini nasihat. Selain nasihat dan ini pengajaran, tapi saya lebih suka bukan hanya sekedar mengajar, tapi saya juga mau melatih jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ada poin-poin yang nanti ditekankan itu agak lebih detail, sebenarnya itu sifatnya pelatihan. Walaupun saya tidak mementoring secara langsung, tapi ada komsel yang melatih kita semua. Tapi lebih baik kita mempunyai self, ya, kontrol sendiri untuk melatih diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita memang orang yang suka mau belajar. Anak Tuhan itu karena bukan salah satu. Kata anak Tuhan itu, kata Kristen itu kan murid, berarti terikat di dalamnya adalah belajar. Kata murid itu membelajar ya. Eksistensi murid itu belajar. Kita tahu kita ini jadi murid ya memang kita mau belajar. Saya tahu orang Kristen mau belajar ya. Tapi yang saya temukan orang Kristen sulit mau diajar. Itu yang saya temukan ya. Dalam ilmu teologi dan ilmu yang saya pelajari, saya temukan dalam sebuah ilmu dikatakan ya ilmu untuk menerima sesuatu yang tidak suka kita terima dan itu yang bisa mengubah kita. Karena kebenaran itu memang biasanya sulit diterima. Kita lebih suka cari yang gampang aja, instan aja gitu kan, gitu loh. Nah, itulah sebabnya saya tahu bahwa kita semua suka belajar gitu ya. YouTube banyak, Google bisa dibuka, baca buku, dengar khotbah di mana suka, cari gereja yang suka, yang bisa menyampaikan firman-Nya yang bagus-bagus. Saya pikir tidak salah, tetapi sedikit kita mau diajar. Nah, kalau yang nama mau diajar itu namanya dilatih. Belajar itu hanya memindahkan knowledge saja, ya transfer knowledge saja. Anda belajar bagus, tapi hanya pengetahuan. Tapi kita tahu bahwa pengetahuan tidak salah, baik. Tetapi pengetahuan tidak bisa mengubah seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Yang bisa mengubah seseorang menjadi Kristus itu adalah dilatih. Karena itulah disebut matetes. Kata matetes itu adalah pikulkuk. Belajar kepadaku. Pikulkuk artinya apa? Ada sebuah keterikatan dan konsekuensi logisnya itu. Kalau Tuhan bilang berhenti ya berhenti.
Sebagai filosofi Alkitab kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir bukan hal yang gampang. Seharusnya 11 hari jalan kaki ya, 11 hari bisa sampai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu secara hukum ya, seperti itu. Ya kita seringkali ke sana kan dari Mesir ke Israel. Nanti bulan Februari kita ada berangkat lagi. Kalau Bapak Ibu berkenan dan Tuhan memang izinkan dan Anda siapkan diri, kita sama-sama ke sana. Sudah 2,5 tahun kita tidak berjarak ke situ. Apakah berjarak sana lebih kudus? Enggak. Tapi orang yang berjarak sana pasti orang yang punya duit pasti ya. Kan bayarnya lumayan mahal. Ya, pasti punya duit itu kan. Bagaimana yang nggak punya duit? Ya berdoalah supaya Tuhan sediakan duit yang cukup. Ya itu saja. Tapi apakah ke sana lebih baik? Ya pasti. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan bukan secara spiritual tapi secara pengetahuan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan keajaiban memakai daerah-daerah tertentu yang akan kita kunjungi. Saya tidak pernah mendorong Anda ke sana mensakralitaskan dan mengkultuskan enggak, tapi memang daerah itu sudah sakral ya, sudah kultus juga sudah dijadikan wilayah wisata rohani. Nah, kita tidak hanya mau belajar untuk transfer knowledge, tapi kita mau dilatih untuk mentransfer skill. Skill itu berarti apa? Kita bisa eksekusi. Hari-hari ini apa yang harus kita hadapi itu adalah untuk mengeksekusi. Ya, kalau kita tidak bisa melatih untuk skill kita, untuk eksekusi, ketika terjadi sesuatu kita menjadi orang yang canggung. Ya, kayak kemarin pandemi, padahal Tuhan terus berbicara sama kita tentang keadaan akhir zaman, khususnya di 2019-2020, Tuhan bicara sama kita. Tapi itu yang tadi saya bilang, jemaat mau belajar tapi sulit diajar, ya, tidak mau dilatih, maunya cuma yang enak aja. Ya, ini di mana-mana, ya. Saya menyadari bukan hanya jemaat di sini. Saya bersyukur jemaat sini mau belajar, mau diajar juga, ya. Buktinya semua melayani, ya. Kalau ada acara ya kemarin di mana itu, saya berterima kasih kepada panitia. Kita bikin acara apresiasi kemerdekaan Indonesia. Itu melibatkan hampir 300 orang pelayan Tuhan itu. Dan biaya yang tadi juga merasa sedikit ngilu ya. Tiba-tiba perlu biaya segitu besar tapi kenyataannya surplus ya. Walaupun berapa ribu rupiah ya. Kan masih ada surplus gitu. Terima kasih untuk panitia dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi lebih baik Tuhan yang memberkati satu persatu daripada saya yang nyapa. Dan akan kita anulir untuk panitianya pada tanggal 8 nanti hari Kamis ya. Kita ada acara di sini namanya New Life Fellowship atau disebut Christian Worship Celebration. Jadi benar-benar 1 bulan 1 kali kita mengadakan sebuah pesta rohani, kita mau merayakan bersama dan semua jemaat Tuhan diundang hadir. Di situ sekaligus kita menganulir ya, mendoakan panitia yang sudah berlangsung beberapa acara. Kita akan membangun panitia baru untuk akhir tahun, yaitu Natal ya. Namanya kita akan memasuki event-event rohani ya. Kan event-event rohani itu cuma hanya 3-4 kali doang. Natal, Paskah, Isa Al-Masih yang sudah menjadi kebudayaan. Ya selepas itu adalah event-event yang kita buat untuk acara-acara gerejawi kita. Oke, itu saya kira saya mendorong Bapak Ibu persiapkan diri hari Kamis ya. Hari Kamis kalau tidak salah ya. Jam berapa? Jam 6 sore di sini ya. Usahakan semua bisa hadir. Kalau yang luar kota yang mereka mengikuti online. Saya baru tahu loh. Saya baru tahu jemaat-jemaat di sini yang ada di mana-mana. Mereka suka ini ya, karena saya satu kali waktu saya coba review kembali gitu, ya mereka ikuti terus gitu, ya walaupun tidak banyak ya, 1-2 orang dari jemaat kita yang ada di Amerika, ada di Hong Kong, di Taiwan, mereka aktif mengikuti dan mereka diberkati, terutama yang di Taiwan itu hubungan samanya akrab banget itu, ya sampai sakit gigi pun dia nanya. Dulu ada gigi palsunya hilang, dia nanya saya ya, padahal saya ada ya gigi palsunya hilang ya. Oh pastor, gigi palsu saya hilang. Saya pikir tengah malam telepon saya tengah malam karena dia di situ kan pagi kan. Saya doa, oh gigi palsu kamu ada di langit-langit sana diambil sama tikus. Dia pergi cari, benar ada pula.
Jadi Tuhan kita luar biasa mengasihi kita. Kasih tahu sama kiri kanan lu, kalau ada gigi palsu pasti dipelihara Tuhan. Orang Kalimantan banyak yang punya gigi palsu masalahnya. Untung saya nggak ada. Baik, sudah tidak usah buang waktu banyak, kita mau ke firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama Pak Bu di Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ada beberapa ayat saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkannya. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Mari kita baca Lukas pasal 22. Sudah ketemu Bapak Ibu? Di Alkitab saya Lukas pasal 22 ayat 31. Saya bacakan beberapa ayat dari perikop ini. Dan perikop ini sebenarnya percakapan waktu perjamuan malam. Ini Tuhan sedang bicara sama para murid dan ini pesan-pesan akhir dan tentu ini juga ada kaitan dengan amanat agung Pak Bu. Dan ini kehidupan kita di era sekarang. Alkitab berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 23, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ada 4 ayat firman Tuhan ini sebenarnya apa yang Tuhan ingin bicara sama kita. Itu bukan Tuhan bicara sama kita. Kalau itu tadi ada yang pencet. Kesalahan teknik mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada saat di perjamuan terakhir dia berpesan kepada muridnya. Ini berpesan kepada siapa? Kepada Petrus. Dia katakan Simon. Saya tidak mau masuk ke wilayah antara nama Simon dan Petrus. Tapi saya diizinkan Tuhan untuk bicara sesuatu yang sangat lebih esensi. Yang Tuhan mau kita bicarakan. Kita pahami hari ini. Simon, Simon. Ingat nih Bang. Iblis sedang menuntut. Kata menuntut itu seperti apa? Terdakwa. Walaupun kamu masih punya hak secara hukum ngadakan namanya apa? Banding gitu. Tetapi tetap aja karena hukum sudah mengatakan kamu salah ya tetap salah. Dalam dunia hukum kan seperti itu. Nah Alkitab katakan dia menuntut, menampi kamu. Kata menampi ini artinya kalau saya melihat kembali dalam konteks saya itu adalah dia menuntut. Artinya sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Yang pertama. Yang kedua, menampi kamu. Kata menampi itu seperti menampi apa? Gandum. Artinya apa? Melakukan satu eksekusi, menguji seperti menguji gandum. Kata menguji dalam bahasa saya artinya gandum ada yang baik dan ada yang buruk. Dan Petrus diumpamakan seperti itu. Hati-hati Petrus, kamu tuh akan ditampi seperti gandum. Kata Tuhan. Supaya apa? Ya, supaya kamu kedapatan bukanlah lalang atau kulit gandum, tapi gandumnya seharusnya gitu. Dan yang akan terbang adalah sesuatu yang ringan, yang kotor, yang tidak berisi gitu loh. Kira-kira gambaran seperti itu. Dan ini Tuhan bicara sama Petrus. Dan bukankah ini menggambarkan Tuhan sedang berbicara kepada jemaat Tuhan? Kata tuntut berarti adalah sebuah kondisi dunia yang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita mengacu kepada Alkitab, firman Tuhan jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang 18-19 atau 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 17, dia kata apa? Dunia ini dikuasai si jahat. Dan itulah menjadi sebuah
konsekuensi hidup kita di dunia ini. Dunia telah dikuasai si jahat. Dan barang siapa yang hidup terikat dengan dunia ini, hidupnya hedon, tahu hedon? Ya, bajunya bisa 16 juta, untung saya bilang, saya dulu sering kasih baju juga, tapi nggak ada yang sampai puluhan juta sih. Ya, yang gede-gede semua. Karena pandemi mungkin saya sudah mulai banyak jaga, dan semua baju saya nggak bisa dipakai lagi, jadi kegedean gitu. Dan kemarin saya pakai satu batik, pengen ada pesta, saya coba, batik bagus sekali, hadiah dari seorang sahabat, saya pakai langsung buruk gitu. Saya lupa, saya pikir mau kasih siapa batik ini ya. Ya memang cukup berharga, saya bilang gitu. Dan pada suatu masa kita memang dijebak ke situ Pak Bu. Tapi kita bersyukur dengan adanya pandemi ini, menyadarkan kita semuanya itu tidak ada arti apa-apa. Saya meminjam satu kalimat dari seorang pengacara kondang. Saya tidak sebut namanya. Kan tidak etis sebut nama orang. Dan dia berkata, tuh mobil saya mewah, ada berapa? Rumah saya besar, dan semuanya besar. Dan saya cuma pakai piyama, dia bilang. Gak bisa kemana-mana pada saat pandemi itu melanda. Dan kalau kita tidak bisa sadar tentang pandemi itu datang, menampi kita, menghasilkan siapakah kita, ya saya tidak tahu. Akan datang model apa lagi untuk menyadarkan kita. Atau mungkin sudah tidak dipakai lagi, istilah pewayangan udah simpan aja di peti gitu. Kalau hari ini kita masih ditampil untuk dipertandingkan atau disandingkan, berarti kita ini termasuk orang yang lolos dari tampian gitu loh ya. Ini kalau saya meminjam bahasa itu. Tapi kalau kita melihat pembacaan tadi itu, Tuhan mengingatkan Petrus. Terus Petrus bilang apa? Jawaban Petrus itu, Tuhan, saya bersedia masuk penjara bersama. Wih, ini nekat juga. Ada yang kadang-kadang kita lihat waktu masa Covid kan orang nekat-nekat sekali. Nyatanya akhirnya habis juga. Tidak ada Covid, tidak ada. Tahu-tahu masuk 2 hari selesai. Tapi memang barang itu. Kalau Tuhan sudah nyatakan apa yang sedang terjadi, Tuhan adalah Tuhan. Iya dan amin gitu loh. Tuhan bilang sama Simon akan terjadi seperti itu. Dan Petrus berkata apa? Tidak. Ya, aku bersedia masuk penjara. Terus Tuhan bilang apa? Hei Simon, jangan kamu ngomong besar. Kenapa? Dia bilang, sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali nyangkal aku. Tuhan katakan memang betul. Bersyukurlah Bapak Ibu dengan saya bisa melihat peristiwa itu, apa yang Tuhan katakan, ya itu benar. Pertama, yang benar di mana? Yang bisa kita lihat Alkitab. Kalau Tuhan bilang Simon, bahwa iblis sedang menuntut dan menampi, kita sulit mengerti. Maksudnya apa? Perlu diterjemahkan, ya, perlu diperjelas. Tetapi kalau dia berkata yang kalimat berikutnya, kata Simon Petrus itu, dia berkata, aku bersedia masuk penjara. Itu versinya si Petrus. Tetapi Tuhan bilang, hei Simon jangan ngomong besar, ini bahasa saya ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, ya. Sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal saya 3 kali katanya. Sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal saya 3 kali. Dan mana yang benar? Yang kita bisa baca yaitu memang betul. Sebelum ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkal pada saat waktu penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan menghadapi seorang wanita saja berkata, hei kamu kan rombongan itu loh orang Galilea. Oh bukan, saya nggak kenal itu. Nah, kalau saya menggunakan ya bahasa Alkitab ini untuk memberikan pendidikan buat kita, hari-hari ini ada begitu banyak masalah datang untuk menampi kita, menguji kita maksud saya. Itulah sebabnya tema kita ini adalah pengujian menunjukkan iman. Jadi pengujian menunjukkan iman. Ada ujian datang pada kita menunjukkan kita, iman yang benar atau iman yang imitasi. Imitasi itu ikut-ikutan, ikut jadi Kristen.
Mau cari istri orang Kristen, jadi Kristen. Mau cari suami orang Kristen, jadi Kristen. Itu imitasi itu. Tapi ada jadi bagus gak? Ada proses tentunya. Karena dia orang Kristen enak. Ke gereja hari Minggu, jadi orang Kristen. Imitasi itu. Atau karena sakit. Datang cuma isunya mau pengen sembuh. Itu gak salah sebenarnya juga sih. Cari kesembuhan. Tapi ya harus kita sadar siapa yang kasih kita sembuh. Kalau kita hanya berfokus pada kesembuhan, tidak usah cari Tuhan. Cari yang lain juga bisa sembuhin kita kok. Penyembuhan itu ada sebuah proses kehidupan aja. Gitu loh. Tetapi ketika kita cari Tuhan, cari kesembuhan, cari kekayaan dan sebagainya, yang saya khawatirkan, tanda kutip ya. Jadi kalau kita ketemu dengan kesembuhan, ketemu dengan kekayaan, kita lupa Tuhannya. Lama-lama kita dibawa kekayaan dan kesembuhan keluar. Kita gak kuat menghadapinya. Nah ini ayat sebenarnya sedang berbicara tentang kita. Nasihat itu ada buat kita. Bahwa iblis sedang menuntut kita semua. Dia akan menampik. Kita tidak bisa kata, oh enggak, saya orangnya begini, saya orangnya enggak akan mungkinlah mundur. Ya saya ingat teman saya dulu pernah berkata begini, ya kamu jangan terkabul loh ngomong saya nggak akan pernah saya akan setia pada Tuhan, saya setia melayani, pokoknya disuruh apa saja mau, kalau bersihin bangku juga mau. Dia bilang belum, nanti aja kamu lihat. Benar, ujung-ujungnya jangankan suruh bersihin bangku, sudah datang doa aja udah ngoceh, padahal untuk dia bukan untuk kita. Coba dia kiri kanannya, kayaknya pastor lagi ngomong kita deh. Ya kan kadang-kadang kita seperti itu. Ya mula-mulanya kita gampang ngomong seenak kita, hati-hati gitu loh. Sebab ini kata Alkitab itu menuntut kita. Ya. Maksudnya apa? Tuhan kasih tahu. Seringkali kita berkata kalau Tuhan kasih tahu, kenapa Tuhan tidak menghalau saja. Nah inilah manusiawi kita itu kayak gitu. Kalau Tuhan tahu bahwa kita bisa jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak vaksinasi aja supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Inilah kemanusiaan kita yang kepengennya itu ngatur orang. Mengatur orang melakukan berbuat untuk kita. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang apa? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang terus memantau kita, Tuhan yang merengkuh kita, mengerja di dalam diri kita untuk kita melakukan dengan prinsip kebenaran. Maka firman Tuhan mengatakan Tuhan turut bekerja. Saya kira dalam bahasa Indonesia gak sulit saya terjemahkan kata Tuhan turut bekerja. Kata Tuhan turut bekerja, siapa yang bekerja duluan? Ya kita duluan. Ya. Nah kalau kita bekerja sesuai dengan kebenaran, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya itu aja. Nah itu Tuhan kita. Nah bagaimana supaya kita bisa bekerja sesuai kebenaran? Maka itu tidak ada kata lain, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyisakan yang namanya Alkitab. Kita perlu baca. Kalau memang kita nggak suka baca, alasan mungkin matanya sudah, dengar ada audionya kok. Kalau saya dari mau tidur sampai bangun, itu saya buka tuh semua itu. Kalau sudah 1 jam lagi saat mau tidur, semua berita, baik yang lagi heboh, yang heboh Anda tahu, itu pun saya tidak akan dengar. Yang saya dengar cuma satu, dari surga aja. Karena itu konsep saya, supaya saya tidur nyenyak bersama dengan Kristus. Bangun pagi, biasanya kalau bangun pagi sudah ada suara katakan, Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pagi. Karena nafas Tuhan berikan kepada saya kesehatan. Itu terus secara audio saya sudah bikin sendiri. Jadi lengkap kurang lebih 5 jam saya bisa tidur. Saya jam berapa saya mau tidur saya nyalakan. Persis sampai pada yang terakhir saya bangun. Dan kita kita tahu bahwa kita perlu hidup dalam kebenaran. Ini pun terkadang kita masih bisa bergeser. Karena kita bilang hendaklah jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan memang itu bisa terjadi.
Ya, pasti bisa terjadi. Tetapi kalau kita jalankan itu terjadi, kita peka, kita bisa tahu, kita salah nih. Kalau kita salah, cepat-cepat balik gitu loh. Kekristenan itu harus ada sebuah perubahan hidup yang bisa dilihat orang. Itulah sebabnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bilang apa? Coba kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan itu adalah ada sebuah perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain. Jangan kekristenan itu cuma hanya berubah bisa ke gereja doang. Itu pun kalau tidak bolong-bolong. Apalagi bolong-bolong. Amsyong deh Pak Bu. Ya Pak ya. Kayaknya aku lagi ngomongin orang sini kayak gitu ya. Kau ngeliatin saya gitu. Enggak lah. Namanya saya lagi nasehat. Kalau salah ngomong ya ampuni saya lah. Iya kan. Ya kekristenan sudah berubah. Berubah apa sih? Bukan berubahnya rajin ke gereja. Oke, nggak salah. Ya, tetapi perubahannya ini loh. Supaya kekristenannya itu memiliki nilai kekristenan sendiri. Ini perlu diuji. Nah itu dia. Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat ini di Galatia nih. Kitab Galatia saya cari dulu. Di mana nih kitab Galatia saya. Nah, kitab Galatia pasal ke-5 ayat 22 kita baca. Ini kekristenannya ini uji ini. Ya. Adakah ini gitu. Ayat 22. Pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah itu kekristenannya. Nah seperti begini Pak Bu. Tuhan Yesus itu katakan kepada Simon, Simon kamu akan ditampi menghasilkan seperti Ganu menghasilkan adakah ini? Waktu kita diuji adakah ini? Apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Contoh ya, waktu pandemi. Waktu pandemi itu kan kita sempat lockdown tuh. Tapi pada waktu kita buka, ya kita nasihati. Daripada Bapak Ibu sering pergi keluar sana sini gitu loh ya. Ayolah kita ibadah gitu loh. Kita juga ada protek kok. Protek semua kita sini. Kita beli alatnya kita pasang, bangkunya pasang. Terus apa? Ya kan online saja udah cukup. Udah online udah bagus, masih diocehin lagi tuh pendeta katanya. Coba bayangin aja. Kita ini nasihati loh. Beda. Online dengan onsite itu beda Pak Bu. Coba nanti semua nggak bisa lagi kita belanja. Online aja makan. Tuh ayamnya tuh tinggal Anda pilih ayam berapa gede. Ya beli di Pulau Bajo tuh apa namanya. Labuan Bajo itu lobster tuh gede-gede. Makan sana. Makan nggak mungkin Pak Bu. Waktu-waktu kita perlulah namanya fellowship. Tapi saat waktu ditegur marah. Nah itu teruji tuh. Ya teruji. Nah ini yang perlu diuji. Ya, persoalan-persoalan dalam kehidupan itu adalah media menghasilkan di mana iman kita. Saya seringkali diuji tengah keluarga. Ada istri, ada anak, ada cucu. Seringkali menguji kita juga. Bagaimana dengan konsep kesetiaan saya dengan mereka. Kalau saya janji sama mereka. Kadang-kadang udah gak bisa buat apa-apa. Saya mesti balik. Kemarin saya janji sama teman-teman, saya harus balik hari Sabtu saya mesti ada di sini karena mau berdoa bersama. Walaupun kadang kita udah atur mepet, kita beli tiket mahal sekali. Ya padahal kayak murah kan ada gitu. Tapi kan kita udah janji, nah kita harus berani bayar harga gitu. Karena dengan cucu, padahal hanya cucu anak kecil loh ya. Kita udah janji. Kita ada tamu yang penting sekali. Saya bilang sama tamu penting itu, sorry saya udah ada janji. Kalau bisa atur lagi nanti sore atau besoknya. Ya nggak bisa ya udah.
Kan perjanjiannya kan kadang kita gampang sekali batalin. Nah itu nanti uji iman kita. Hei, kebenaran itu buat kita datang menyembah Tuhan bukan sebagai gaya, tapi kebenaran. Kadang-kadang datang pada Tuhan, kita nyembah dengan haleluya, haleluya. Tuhan gak lihat haleluyanya kamu loh, Tuhan lihat hati kita. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan lihat hati kamu. Jikalau hati kita benar Pak Bu, saya mau katakan sesulit apa ujian itu datang, kita pasti dibebaskan. Kita akan menjadi orang yang dimerdekakan. Waktu saya tinggal 3 menit, saya mau closing khotbah saya. Pertanyaannya, kalau kita teruji ternyata tidak memiliki standarnya Tuhan, bagaimana? Tidak ada buah kasihnya, gak pernah nabur kasih. Kasih itu saya selalu memberikan edukasi kepada jemaat. Kalau Anda punya model kasih, itu paling gampang. Kasih menutup segala dosa. Kalau engkau hidup dengan kasih, orang kalau bersalah kepada kamu, kamu tinggal ampuni dia. Selesai toh? Damai sejahtera, ada sukacita, baru ada kuasa, baru ada kelimpahan. Itu kerajaan Allah. Tapi kalau kamu bersalah sama orang lain, jangan tunggu, datang minta ampun. Selesai dunia ini, surga di bumi. Kalau Anda punya kasih, coba. Kalau kasih kita punya, cara kerja apa? Kalau kita salah, datang minta ampun. Saya aja bersalah sama Bapak Rohani, saya datang ke Jakarta, saya minta ampun. Pak, padahal salahnya apa? Dia utus saya ke Pontianak untuk penginjilan, saya bangun kemegahan. Tuhan bilang kamu salah. Saya datang, saya minta ampun, minta pengurapan baru. Datang. Kalau enggak kita bisa amsyong. Kalau saya amsyong, jemaat bisa amsyong juga. Ya, kalau saya benar orang berbuat salah sama saya ampuni aja, selesai. Saya damai sejahtera. Kalau saya punya damai, saya sukacita, hati saya clear, menjadi ruang kehadiran Tuhan dan ada kuasa. Tahu kuasa untuk apa? Mengambil hak-hak yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelimpahan hidup di kehidupan ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya kalau kita tidak diuji tidak memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran tidak ada, kemurahan tidak ada. Begitu bicara keuangan, bicara perpuluhan, langsung cari air counternya. Ya, seakan-akan itu sudah salah banget. Ya, hati-hati. Saya kemarin nonton sebuah film bagus sekali. Dan seorang psikolog ditanya, pada psikolog sendiri dia hidup dalam dosa. Lalu ada pasiennya datang kepada dia. Pasiennya ini adalah seorang preman juga. Dia nanya Pak psikolog. Dia bilang, dokter saya mau tanya satu hal. Bagaimana caranya saya mau melepaskan sesuatu yang tidak boleh saya lakukan, tapi saya senang melakukannya. Dia tanya kepada psikolog itu. Dan psikolog itu bilang, berikan saya waktu untuk berpikir. Dia pulang, dia pikir berjam-jam. Istrinya tanya, istrinya polisi. Kamu pikir apa? Ini loh pertanyaannya. Ada seorang pasien datang ke saya, dia nanya gini. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya tetap suka lakukan. Bagaimana saya melepaskannya? Psikolognya nggak usah jawab. Rupanya si psikolog sendiri juga memang salah. Walaupun dia menjadi seorang pengajar. Dan dia juga melakukan kesalahan. Bukankah sebagian kita juga seperti itu? Kita merasa kita benar. Tapi kita hal-hal kecil kita tidak berani membereskannya. Apa salahnya kita terbuka di hadapan Tuhan, kita bereskan. Kita mulai dari nol lagi. Mulai dari titik nol. Dari situ akan terjadi proses pembaharuan. Karena kita bersembunyi di balik alasan kita sendiri. Ketika kita mendengar ada sebuah nasihat yang baik, kita katakan itu adalah racun. Sementara yang racun kita bilang itu obat. Buat kita masalah. Itu Alkitab katakan seperti itu. Nah kalau kita temukan tidak memiliki kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri, ya dan sebagainya, ya sederhananya firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ada 2 ayat firman Tuhan yang saya mau tutup. Yang pertama tentang air basuhan menjadi anggur.
Kalau saja kita hari ini semua tidak memiliki terakhir uji, kita berantakan. Ingat, seburuk apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, anggap saja itu air basuhan. Jikalau kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, akan terjadi perubahan jadi anggur. Jangan anggur jadi air. Ya, air jadi anggur. Oke? Dan ayat yang kedua adalah seorang anak yang terhilang. Ketika dia menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, penderitaan datang kepada dia. Dia bilang apa? Aku mengaku pada Bapa. Datang kepada Bapa. Lalu dia apain sama Bapa? Bapa mengembalikan jubah kemuliaan, pengurapan baru. Dan memberikan otoritas. Cincin sebagai simbol otoritas. Kasus sebagai apa? Sebagai kuasa. Saya selalu kau berdoa, Bapa, otoritas dan kuasamu ada padaku. Maka aku bisa memberkati apa saja. Kayak waktu saya tinggal di satu hotel. Zamannya, saya gak mau kasih tahu sama dia. Pada saat waktu saya berdoa. Dikelilingi semua banyak masalah. Saya diam-diam saya coba ngintip keluar. Memang betul. Hotel itu ada penyembahannya. Saya bilang, otornya kuasa aku ikat semuanya. Dan barang-barang itu cuma hanya ada di ruangan. Beberapa meter gak bisa masuk. Kalau saya cerita sama dia pasti dia gak berani keluar. Dia gak bisa tidur. Bentuk apapun ada di dalamnya. Dan itu Pak Bu saya ingat kepada kita semua. Kalau kita ditemukan pada saat ujian pandemi, ujian mungkin usaha kerjaan kita makin mengalami masalah. Dan cek kembali bagaimana keimanan kita. Kalau Anda mengalami sakit penyakit gak sembuh, bagaimana keimanan kita? Kalau Anda punya rumah tangga ada masalah, bagaimana keimanan kita? Kalau Anda temukan bahwa kita memang punya masalah dengan iman kita, jangan khawatir. Hari ini waktunya Tuhan buat kita. Seperti air berubah menjadi anggur. Seperti anak yang terhilang datang pada Tuhan, mengakui Tuhan saya sudah bersalah kepada Tuhan, kepada sorga dan kepada Bapa. Biarlah jadikan aku hamba. Tuhan tidak jadikan kita hamba. Tuhan kembalikan status kita sebagai anak yang diurapi. Kemudian diberi otoritas dan kuasa melakukan perkara-perkara yang besar. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.